Dia tuh ngeliat kalau si cewek ini tuh diikutin sosok nggak tahu apa, mungkin kayak kuntilanak. Besok-besok kalau misalnya mau naik gunung tuh usahain nggak usah pakai begituan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebawain cerita yang memang udah jadi kesukaan lu pada nih, yaitu cerita tentang pendakian si Upi gitu ya. Nah, jadi untuk ceritanya kayak gimana, lu wajib pantengin video ini sampai habis. Dan buat lu yang mau support channel gua, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya biar lu nggak ketinggalan nih dan nggak banyak nanya mulu, bang kapan update, kapan update. Pokoknya kalau udah ada update itu udah pasti bunyi dan masuk ke notif handphone lu gitu ya. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi Instagram gua yaitu samsul.1010. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik. Nah, sebelum gue ngelanjutin ceritanya kayak gimana, gue bakal ngasih tahu dulu nih tentang awal-awal naik gunung itu olahraga apa sih yang harusnya biasa dilakuin gitu ya. Ya sebenarnya kalau gue nggak ada olahraga khusus ya, gue dulu naik aja gitu, nggak lari, nggak jogging, nggak apa gitu. Tapi kalau buat lu pribadi, ya lu baiknya jogging lah ya, dan atur pernapasan dari hidung keluarin dari mulut biasanya kayak gitu. Dan lagi biasanya kalau gue seminggu sebelum naik itu minum air kelapa muda atau air kelapa muda hijau juga boleh. Yang intinya air kelapa muda lah. Kenapa? Fungsinya air kelapa itu biasanya buat netralisir racun-racun yang ada di dalam tubuh lo, dan itu biasanya lumayan cukup ngebantu sih pas di hari pendakian tuh, nggak terlalu gimana-gimana, apalagi lu yang perokok gitu kan, makan yang nggak ini makannya yang asal gabres dan lain-lain gitu. Dan gue ngingetin lagi buat lu yang punya asam lambung, kalau ketika naik jangan lupa ketika lu bawa cemilan itu wajib dimakanin ketika di trek. Jangan yang cuman lu bawa naik terus tiba-tiba bawa turun lagi gitu. Faedahnya lu bawa cemilan itu buat apa? Intinya kalau naik gunung itu wajib banyak makan biar terhindar dari yang namanya kondisi hipotermia ya. Nah, ya udah kita bakal lanjut lagi ke ceritanya. Jadi gua nggak akan sebutin nama gunungnya ya. Jadi gua naik pada saat itu tuh sebetulnya gue mau naik sendiri, mau naik solo gitu kan. Cuman kondisi pada saat itu gue memang udah nggak terlalu sering-sering banget naik sama si Upi ini kan. Tiba-tiba dia ngedadak nelpon gua, dia nanyain lu punya agenda nggak atau lu ada jatah trip atau apa gitu kan. Sebenarnya dia udah kerja di tempat orang gitu, di salah satu perusahaan. Gue bilang nggak ada sih, cuman gue bilang ya gue mau naik santai ke Gunung A, gue bilang kan gitu. Ya udah gue ikut dah, dia bilang. Gue gabut banget, dalam hati gue ngapa nih orang tumben-tumbenan gitu kan ngikut, emang kerjanya lagi senggang gitu kan. Tapi gue nggak banyak ngomong lah, dia mau ngikut gitu kan, ya udah ikut aja gitu kan. Nah setelah kayak gitu dia tuh bilang, cuman nanti lu ke rumah gue dulu aja ya, nanti pakai mobil gue aja, dia bilang. Nggak usah bawa motor, pakai mobil aja. Oh ya udah dah, dari situ kan sampai hari H sebelum hari keberangkatan gitu kan, akhirnya gue berangkat ke rumah dia dan packing dan lain-lain gitu kan. Nah sampai di rumah dia, gue kira dia mau bakalan bawa carrier. Nah sebenarnya dia bawa carrier dia gitu. Nah carrier gue tuh ditinggal di dia. Jadi gue pada saat itu bawa carrier kapasitas 95 liter, pokoknya hampir 100 lebih lah sama apanya gitu yang udah dirombak gitu kan. Pokoknya itu lebih. Dari situ tuh dia bilang udah gue aja yang bawa. Dia bilang lo lenggang aja. Gue bilang ada angin apa nih bocah, baik banget gitu kan. Cuman otak gue udah mikir jelek nih, kata gue kalau bawa satu carrier urusannya nanti bakalan gantian. Gue males banget bawa gede-gede begini kan, bebannya berat, apalagi nih gunung.
Yang gue tahu kita bawa air itu dari bawah gitu kan. Aduh, gue bilang udahlah bagi dua aja biar kagak sama-sama berat. Ya lah tenang aja, kagak bakal gue usilin, dia bilang tuh. Kagak bakal gue usilin lu nanti ngebawa, turun naik gue yang bawa, dia bilang tuh gitu kan. Ya udah deh, gue mengikut aja gitu kan. Cuman gue bilang kalau lu sampai ngasih carrier ke gue bilang awas aja lu. Iya kagak, udah nyantai, kagak gue kagak jahil, dia bilang gue gabut doang, dia bilang, dan udah kangen naik gunung, dia bilang kan. Ya udah tuh singkatnya gue berangkat lah, gue berangkat sampailah gue di base camp. Sampai di base camp itu sekitaran subuh jam 4 atau jam 5-an lah, udah mulai mendekati pagi kan gitu. Nah cuman sesuatu hal yang kalau naik sama dia udah pasti nggak bakalan bisa trekking pagi. Ya kita molor dulu, ya pokoknya udah nggak bisa diharapin lah kalau naik-naik biasa sama dia tuh berharap naik pagi itu udah nggak bisa. Pasti bakalan jalan siang atau sore gitu, kayak bakal dikena tengah-tengahnya tuh tengah malam gitu. Nah dari situ tuh gue nggak banyak nanya kan, dan ya udah gue tidur tuh. Dan kebetulan memang si pemilik base camp ini lumayan cukup yang nggak kenal akrab tapi kenal lah gitu kan. Dan kita pun kebetulan di situ dikasih satu kamar gitu kan. Akhirnya masuk ke dalam kamar, gue tidur tuh. Masuk ke dalam kamar tidur, dan sebelum gue tidur gue ngedengar ada beberapa pendaki. Dan ketika pas datang pun itu memang ada beberapa pendaki. Ya sekitaran totalan 4 atau 5 orang lah. Dan pas gue udah mau tidur juga kayak ada beberapa pendaki lain. Mungkin ya pada saat itu yang naik sekitaran 20 sampai 25 orang. Dan itu pun ada beberapa pendaki yang tektok. Nah gunung ini tuh gunung yang bisa dibilang ya sekitar 4 sampai 5 jam lah kalau kita ngaret banget buat untuk trekkingnya gitu kan. Nah singkat cerita gue tidur kan, gue tidur dan bangun-bangun itu setelah zuhur jam setengah satuan lah, jam setengah satuan. Dan si Kunyuk Kopi udah bangun kan, dia udah bangun dari jam 11 karena dia juga sholat gitu. Nah udah bangun kayak gitu, dia bilang kayak kebo banget lu tidur gitu kan, gue sholat lu sholat gitu kan. Ya gue juga kan ada dia kan, akhirnya karena disuruh ya udah gue sholat gitu. Nah singkatnya Upi nanya ke gue kan mau trekking jam berapa. Kenapa nih orang gitu kan tiba-tiba nanya, biasanya dia gitu ya kan yang nyuruh atau gimana tuh dia. Gue bilang ya udahlah selalu, gue bilang ya udah mau jam berapa, mau jam 5 mau jam 6, kalau misalkan mau nanti sore gue lanjut tidur nih, dia bilang. Ya udahlah sekitaran jam 2 kali ya atau setengah 3, gue bilang gitu kan. Ya udah, dia bilang jam 2-an lah, ini kan masih ada jeda kita makan dan lain-lain, dia bilang. Ya udah, dari situ gue packing lagi kan, nggak bawa air dan lain-lain. Itu masuk totalan air yang masuk ke tas itu kalau nggak salah 6 liter. Satu orang tuh 3. Ya menurut gue berdua sih cukup lah. Ya memang biasanya itu cuma sebatas 2 doang kan, tapi menurut gue 3 liter itu cukup lah. Nah gue naik nih, di awal itu sekitaran jam 2 kan, karena memang nyantai sampai pos 1 itu ditembus 1,5 jam, harusnya bisa lebih cepat sih 45 menitan, karena memang kita santai 1,5 jam gitu kan. Kita ngeres nih di pos 1, nggak tahu gimana kan, ya kita ngobrol-ngobrol, gue nanya tentang kerjaan dia dan lain-lain. Ya nggak ada yang aneh-aneh gitu, masih normal aja, masih normal. Nah dari situ kita ngobrol, ngopi, ya cukup lama juga. Akhirnya kita nerusin perjalanan, dan singkatnya itu sekitaran 5:30 gue sampai di pos 3. Sampai di pos 3 ini bisa dibilang satu pos lagi itu sampai di area camp. Nah di pos 3 ini gue sempet nyantai juga kan, maksudnya ya udahlah kita santai, bentar lagi maghrib, kita istirahat aja sekitaran 1 jam kali ya, sekalian nunggu maghrib dan lain-lain. Upipin setuju gitu kan, ya udah kita nyantai aja, tuh juga udah kelihatan ini gunungnya gitu kan, maksudnya udah deket ke area camp. Nah dari situ gue istirahat sambil ngobrol-ngobrol lagi gitu kan, nanyain pengalaman, dia juga nanyain gimana trip dan lain-lain. Gue bilang ya terima gitu-gitu aja, kalau wayahnya sepi ya lagi rame ya rame gitu kan. Udah tuh dari situ ngobrol dan singkatnya 6:30 gue lanjut lagi sekitaran 10 menit lah. Pokoknya dari pos 3 ini ke area camp itu ditempuh sekitaran 1 jam. Jadi kalau 6:30 nyampe 7:30 kan. Nah cuman baru jalan 5 menit atau 10 menitan ternyata gue ketemu papasan dengan salah satu orang. Gue nggak tahu, gue udah dari jauh tuh udah mikir aneh sebenarnya. Perasaan gue ngejeda sama pendaki lain lama gitu, kok tiba-tiba ada satu pendaki gitu kan. Gue narik dong carrier si Upi, karena kondisi dia bawa berat kan, emang gue suruh dia di depan kan, gue tarik. Bentar dah, itu apaan? Orang itu, dia bilang gitu. Udah jalan dah, biarin aja itu orang.
jalan-jalan dan sampai akhirnya itu orang kebalap dan ternyata si orang ini bisa dibilang ya salah satu pendaki, dan dia tuh lagi-lagi gue sering banget sih nemuin yang namanya pendaki itu ditinggal gitu kan, dan kondisinya itu cewek, kondisinya itu si ininya tuh cewek. Tanya, kak kenapa kak belum nyampe gitu kan, gua basa-basi gitu. Iya nih kak belum nih, kaki sakit bla 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 atau kecapean dan lain-lain gitu kan. Oh gitu, terus timnya mana, udah duluan kak, mungkin ngejeda setengah jam atau 1 jam, dia bilang tuh. Lah kata gua tega-tega banget sampai ninggalin lu kak. Ah nggak apa-apa kok, itu udah gue yang nyuruh, dia bilang si cewek ini tuh dia yang nyuruh. Gue bilang kan ya nggak bisa gitu kak. Pokoknya intinya gue bilang nggak bisa gitulah, maksudnya masa iya lu dalam satu tim lu ditinggalin, terkecuali minimal ada satu orang lah yang nemenin lu gitu, yang lain buka tenda dan lain-lain gitu kan. Gue bilang udah nggak apa-apa, dan Upi pun bilang ya udah sih biarin aja tim-tim dia gitu kan. Dalam hati gue ya udah mulai nih ketusnya gitu kan. Nah si Upi ini bilang ya udah gue duluan ya, lu tungguin tuh anak orang gitu, lu barengin aja kasihan. Gue bilang ya udah dah nggak apa-apa, tuh juga cewek lagi juga lumayan cakep gitu, bukan lumayan lagi sih, cakep lah. Ya udah kak bareng aja sama gue. Cuman si cewek ini bilang udah kak nggak apa-apa, kakak jalan aja duluan, udah biasa kok, toh juga bukan sekali 2 kali kayak gini. Oh berarti ini sering naik gitu kan. Cuman ya gimana lagi, tadinya gue udah mau jalan nih karena dia udah ngomong kan, udah nggak apa-apa jalan aja, karena gue juga lumayan ngeri kan gitu. Gue takutnya aja gitu kan, gue mau jalan. Si Ubi tiba-tiba nengok lagi, udah lu barengin aja kasihan, udah tenang aja, ntar lu sampai sono tenda udah jadi. Gue bilang nggak bisa dibantah nih. Ya udah dah, toh gue juga nggak bawa apa-apa kan. Akhirnya ya udah kasih ini kak carry-nya, gue tawarin kan, dah gue aja yang bawa, kakak biar jalan agak sandaian. Kondisi pada saat itu dia bawa carry juga, pas gue pakai ya memang lumayan cukup enteng gitu bagi gue. Akhirnya dia juga nggak permasalahin karena mau dibarengin. Udah tuh gue jalan berdua, singkatnya sampailah di area camp. Nah sampai di area camp ternyata si Upi memang udah ngedirin tenda gitu kan, dia juga lagi prepare buat masak dan lain-lain gitu kan. Nah lagi kayak gitu gue udah ngeliat kan, terus gue bilang lagi nih ke si cewek ini, kak tendanya yang mana timnya. Bentar ya kak, aku cari dulu, cari ketemu lah. Nah ketemu sama tendanya. Nah, ini udah gue anterin, gue dropin tasnya. Ternyata ada salah satu temennya, intinya nggak tahu lah ngomongin apa, tapi yang bisa gue pastiin itu kayak lagi ribet terus lagi panik dan lain-lain gitu kan. Nah dan gue pun kedengeran di situ tuh ada satu orang yang ngaji gitu, ya nggak tahu lah, pokoknya kayak suara ngaji gitu kan. Gue mah cuek aja kan. Udah gue balik lagi, si ceweknya itu bilang, kak makasih bentar, dia bilang kan. Dia ngasih bongkar tasnya, terus dia ngasihin kayak biskuit gitu. Tadinya gue tolak karena gue pun bawa logistik lumayan cukup banyak gitu kan. Cuman ya udahlah gue terima gitu, dan gue pun bilang kak kalau mau main aja ke tenda gue gitu kan. Nah udah dari kayak gitu gue balik ke tenda dan di situ ya udah gue selonjoran dan lain-lain, bantuin si Upi masak kan. Pas udah lagi bantuin kayak gitu, gimana anak orang aman, ketemu apaan lu? Enggak, biasa aja, gue bilang kan. Ya sebenarnya dalam hati gue ya normal sih gitu kan, nggak ada yang aneh-aneh. Udah sikat, dia bilang. Apaan sih lu sikat, gue bilang gitu kan. Nah udah lagi masak mendadak si cewek ini datang, tek gitu, kak izin gabung ya. Oh iya nggak apa-apa, sok aja, gue bilang gitu kan. Si Upi juga ya udah kan duduk aja mau ngopi gue ditawarin gitu kan. Oh boleh gitu. Akhirnya ya udah dibikinin kopi dan lain-lain. Akhirnya si cewek ini bilang, kak gue tidur di tenda lu boleh nggak, dia bilang. Tidur maksudnya gimana? Ya gue gabung sama tenda lu gitu. Lah memang kenapa? Ya nggak apa-apa sih, gue pengen gabung aja. Ya gue langsung nengok dong ke si Upi itu kayak iya nggak permasalahin, ya udah gitu kan. Ya udah kak, boleh sok aja, bawa aja perlengkapan pribadinya atau ininya ke sini aja. Oh ya udah makasih. Akhirnya dia bawa tuh tasnya, dia langsung nggak ngapa-ngapain dulu, langsung ngambil tas, langsung taruh situ kan. Nah dari situ barulah si orang ini ngomong. Ternyata di timnya itu, kita sebut aja si cewek yang satu tenda sama gue ini, kita sebut aja namanya Rani ya. Nah si cewek satu rombongan ini, masih ada satu cewek lagi, dia tuh ngelihat kalau si cewek ini tuh diikutin sosok nggak tahu apa, mungkin kayak kuntilanak.
Gak tahu. Nah si kuntilanak ini menurut penuturan si ini tuh seneng sama si cewek itu, walaupun memang dalam kondisi si cewek ini tuh bisa dibilang nggak haid nggak apa gitu, nggak bawa jimat nggak bawa apa gitu. Cuman menurut si cewek ini tuh dia tuh seneng. Lah aku tanya kan, lah kakak tahu dari mana? Alasannya saya makanya di belakang karena tadi pas lagi naik bareng itu kelihatan kalau di pundaknya dia atau ngikut, ada yang ngikut pas lagi digendong carrier. Gue kan udah ketar-ketir dong, kata gue. Ya lah ngapa pakai cerita sih gitu kan. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu gue nggak ngeliat apapun gitu kan. Cuman diceritain doang sama dia. Oh gitu. Nah diceritain lagi tuh sama si Rani ini kan. Kalau kita pas baru sampai ternyata temen si cewek itu tuh kesurupan dan lain-lain bla 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 gitu kan. Gue langsung nyal tuh, oh yang tadi gue ngedenger suara orang ngaji itu dari tim kakak lagi pada ngajiin gini-gini. Iya dia bilang gitu kan. Dari situ nah terus alasannya gue tanya dong, kenapa lu pengen satu tenda sama kita? Ya sebenarnya kan dia bawa 2 tenda tuh, dia bawa 2 tenda, lu bisa gabung ke satu atau ininya. Nah itu dia masalahnya, gue nggak mau satu tenda sedangkan si sosok kuntilanak itu ikut ke dalam tenda. Dari situ kan gue udah buset, horor banget nih orang gitu kan, bisa ngeliat gitu, apalagi dia bilang satu tenda gitu kan. Nah terus gimana? Terus ada yang nemenin gak sih satu orang? Nah itu dia, nggak ada yang mau nemenin si satu cewek itu. Ya ada sih pada ininya tuh si leadernya itu nemenin di situ gitu kan. Waduh gue bilang gitu kan, lu nggak solider banget gue bilang gitu sama temen gini-gini. Ya gimana kak, ya biar kata gue ngeliat juga ya tetap aja ngeliat wujud dari mukanya tuh nyeremin dan lain-lain gitu kan. Kata dianya tuh, ya udah deh, si Upi tuh ya udahlah biarin kalau dia mau kesini, yang penting Upi tuh bilang kalau lu tidur di sini yang penting tim lu nggak ada yang nggak ada yang sirik atau jadi bahan omongan nanti di akhirnya gitu. Toh gue juga nggak ngajak lu sendiri yang mau sini. Iya nggak apa-apa, gue juga udah bilang sama beberapa temen gue, dia bilang gitu kan. Ya udah dari situ ya kita lanjut masak-masak, ngopi lagi gitu kan. Terus kita juga nawarin makan lah, dan di situ pun dia ngeluarin cemilan banyak banget yang disuruh dimakan kan. Nah dari situ singkat ceritanya itu sekitaran jam 10 atau jam 11 gue masih belum bisa tidur bertiga nih, masih di luar karena kondisi pada saat itu cerah, dan beberapa tenda pun memang udah pada tidur, dan tenda tim misi ini pun udah tidur gitu. Dan ada satu, jadi 2 tenda hadap-hadapan, satu lampu mati, satu lampu nyala. Gua nggak tahu nih, mata gue tiba-tiba ya, kalau gue di gunung, orang yang udah pernah naik sama gue mereka pasti tahu lah. Gue tuh tipe orang yang selalu celangak celinguk atau ngelirik sana sini gitu. Apalagi gue punya senter yang terang banget gitu, gue biasanya suka nyenterin kemana, kayak ke pohon kayak kemana gitu kan. Nah tiba-tiba gue nyenterin ke salah satu tendanya si Rani ini, timnya dia, yaitu ke bagian yang lampunya mati. Gue senterin kan, sebenarnya nggak yang nyenterin banget begini, tapi kayak sekelebatan aja. Nah pas lagi disenterin gitu, gue ngeliat satu orang itu lagi duduk, kayak lagi duduk di tenda begini aja, tek duduk gitu kan. Gue nggak punya pikiran apapun, atau gue punya pikiran aneh-aneh. Tiba-tiba kayak kesenter lagi, set, tiba-tiba sosok siluet itu jadi ada 2. Gue langsung nanya dong ke Rani, temen lu belum pada tidur kali ya, itu suruh gabung aja ke sini, kata gua tuh. Gua bilang begitu. Udah kok, kayaknya udah mereka pada kecapean, dia bilang gitu kan. Gua senterin lagi dong. Nah kali ini yang ketiga kali gua senterin lagi, tapi kok ada 3 biji. Oh mungkin tenda yang penuh, karena gua nggak tahu kan kondisi penuh yang mana yang 2 orang doang gitu. Nah akhirnya gue bilang siluetnya ada tuh, mereka pada berdiri, lu panggil lagi. Nah dari situ Rani mulai nggak enak nih, dia bilang, dia kayak ngerutin dahi tapi diem aja gitu kan. Udah kan jangan disenterin. Ya iya sih, gue juga salah gitu kan nyenterin. Ya udah gue buang senter lagi kan. Dari situ Rani bilang, kak itu tenda yang diisi 2 orang, nggak mungkin ada siluetnya 3. Gue bilang, lah lu udah jelas-jelas ngeliat siluetnya 3 gitu kan, nggak mungkin tuh tiba-tiba siluetnya ada 2 gitu kan, tiba-tiba nambah 1. Dia bilang bener kak. Ya mungkin gue bilang udah kali ada temen lu nemenin lagi gitu, jadi kebagi 2 dan enak kan jadinya, lega gitu kan. Rani itu cuma bilang iya kali ya. Ya udah tuh
Dari situ gue nyenterin lagi kan. Mungkin si Rani ini pengen istirahat tapi dia nggak berani gitu ya. Karena gue sama Upi itu masih di luar gitu kan. Pengen tidur mungkin dia nggak berani. Akhirnya Upi bilang, udah kalau mau tidur tidur aja, nggak usah nungguin kita. Dan ternyata memang si Rani ini masih pengen di luar juga gitu kan. Masih pengen nikmatin dan dia pun nggak terlalu capek-capek banget sebenarnya kata dia tuh. Nah udah dari kayak gitu dan nggak lama bener aja. Gue lagi asik nyenterin nih kiri kanan lagi gitu kan, ya sambil ngobrol gitu. Mendadak ada sosok yang terbang dari tendanya. Gue agak tahu apa nih namanya nyenterin sekelebatan gitu kan. Set, kayak siluet putih, bukan siluet sih maksudnya kayak sosoknya putih gitu. Set ke atas gitu kan. Gue langsung begini. Upi nanya dong, ngapain lu? Agak nggak apa-apa gitu kan. Gue senterin lagi nih. Penasaran kan gue senterin ke arah putih itu larinya kemana, tapi nggak ada. Dan itu pun gak ada suara apapun. Gak ada. Gue senterin lagi ke selebatan aja ke tenda gitu kayak pelan set. Oh gak ada siluet lagi, orang lagi duduk gitu kan. Berarti udah bener nih pada tidur. Dan tadi pun gak ada gitu. Dan gue tuh dalam hati gue tuh ngebantah tentang si Rani ini percaya kalau yang di 3 itu ternyata sosok kuntilanak gitu kan. Situ udah dah, biarin aja. Nah, gue lanjut ngobrol-ngobrol lagi, ngopi sampai larut sekitaran setengah sampai 12 malam gitu kan. Nah, dari situ udah mulai nih, Rani pun mulai pamitan. Nah, pas mulai lagi pamitan gitu, dia mau masuk ke tenda. Itu langsung ada suara cekikikan ketawa. Ada suara cekikikan ketawa gitu kan. Dari situ, Rani itu langsung balik lagi. Kak, gue takut kak. Lah, takut kenapa gitu kan. Itu ada yang ketawa. Gue tuh belum terlalu ngedengar banget, samar-samar cikikan gak jelas lah, karena gue kondisi lagi ngobrol-ngobrol sama si Upi dan ada ketawa-ketawanya juga gitu kan. Enggak kok, coba deh kak dengerin. Gue dengerin dan ternyata benar, memang ada suara yang ketawa. Gue dengerin, lah iya ya. Upi pun gue nanya ke Upi kan, gue bilang lu denger Pi? Ya denger sih, ya udah sih biarin aja, orang ketawa lagi seneng kali, toh kita juga ketawa gitu kan. Ya ketawanya nggak yang gede-gede gitu ya, ketawa tipis doang. Udah biarin aja, mungkin lagi orang ketawa atau lagi apa bercanda atau gimana gitu sih Upi bilang. Iya kali ya, ya udah deh biarin, ya udah kan biarin aja tuh kata temen gue juga. Gue bilang udah kita mah santai aja, biarin aja kalau ada yang ketawa. Nah dari situ cuman bilang lagi, tetap dia bilang ketakut. Nah sebenarnya dia tuh nggak yang biasa-biasa, maksudnya kondisi ngomong takut tuh biasa gini lah. Tiba-tiba makin lama dia begini. Kak gue takut kak. Dia bilang gitu kan. Lah gue bilang ini orang takut kenapa gitu kan. Gue tanya lu takut kenapa gitu, ngeliat apa. Itu di belakang tenda kita kak ada yang berdiri. Gue dari situ nggak langsung nyenderin, tapi gue tuh kayak ngebuang mata itu bola mata hitam gue kayak mau ngelirik gitu kan. Gak ada anjir. Gue pengen banget nyenderin ke belakang. Tapi tangan gue tuh takut gitu. Takut buat nyenderin ke belakang gitu kan. Dari situ tuh, aduh gimana ya. Gue takut tapi gue penasaran. Dalam hati gue tuh. Dari situ gue cobalah berani senterin. Set. Itu gak ada apapun. Gue bilang gak ada apapun. Gue bilang gak ada sosok apapun yang aneh-aneh. Dari situ Upi, bener ya gue masuk dulu ke dalam gitu kan. Dia masuk nih ke dalam, gue kagak tahu ngapain, ngambil apa. Gue bilang ya udahlah, toh gue juga nggak ngeliat apapun. Dia masuk ke dalam, si cewek ini, si Rani ini langsung nengok lagi, tek, dan dia langsung teriak, wah gitu kan. Gue panik dong dan gue langsung senterin, set, dan ternyata bener. Di belakang tenda gue itu ada sosok kuntilanak lagi berdiri. Dan itu mandangin si Rani juga. Wah dari situ sih gue juga langsung astagfirullahaladzim. Gue bilang Ran masuk. Gue langsung ngegusur dia kondisi begini. Gue bilang ayo masuk. Ya, gue angkat gitu kan, ayo masuk buru-buru masuk. Ada, di dalam ada si Upi. Pas udah masuk, nah kondisi si Rani ini tidur di pinggir, sedangkan gue di tengah, si Upi di pojok gitu kan, karena memang Upi nggak mau dekat gitu, maksudnya ya udah gue yang di tengah. Ya gue sih bersyukur karena anget gitu kan kalau di tengah. Nah udah tidur di tengah gitu, Upi cuman mesem doang. Dalam hati gue, wah emang sini orang emang tujuannya pengen ngejailin gue gitu kan. Ya udah dah.
Nah dari situ gue ngebodo amatin toh juga sosoknya juga biarinlah, udah sosok yang biasa gue lihat juga dan ya udah gitu kan. Nah dari situ si Randy ini bilang, maksudnya kayak sambil ketakutan tuh dia teriak, ampun gue takut, ampun ya, besok gue bakalan turun gitu kan, besok gue bakalan turun. Dalam hati gue nih orang apa ya ketakutan gitu. Gue senterin nggak ada apapun gitu kan, itu kondisi tenda gue itu masih kebuka pintu depannya. Nah gue bilang, Ran udah Ran, istighfar, lu nggak usah banyak ketakutan gini-gini, istighfar gitu kan. Cuman lagi-lagi ya, si Rani ini ketakutan terus pokoknya. Dari situ dia udah ketakutan kayak gitu, dan nggak lama pokoknya itu masih kayak gini. Udah gue tenangin dan lain-lain, si Upi masih diem aja, masih santai gitu kan, masih santai. Dari samping si tenda ini ada tangan, ya gue nggak tahu tangan atau apa, jadi kayak ngeraba tenda gue set sampai pokoknya dari depan tenda set sampai pertengahan kepala set gitu kan, dan itu hilang. Gue langsung bilang dong, Pi, di sebelah ada yang ngeraba tenda. Udah biarin aja, lu raba balik aja deh, bilang kayak gitu. Gue bilang emang curhat sama nih orang kagak bener sama gue bilang gitu kan. Akhirnya gue tenangin karena ini orang masih ketakutan gitu. Udah Kak, tenang gue bilang gitu kan. Nah udah kayak gitu akhirnya ya udah gue masak air hangat. Nah dari situ tuh Upi tiba-tiba langsung nyeletuk gitu kan, nyeletuk. Nah makanya Kak, besok-besok kalau naik itu nggak usah, maksudnya gimana ya, Upi tuh kayak tahu sesuatu gitu. Besok-besok kalau misalkan mau naik gunung tuh usahain nggak usah pakai begituan, atau ya udah naik gunung gak usah sesumbar dan lain-lain gitu kan. Gue langsung nengok dong, ini orang apa ya, kesambet apaan gitu, jangan nih orang yang kesurupan gitu kan. Dari situ ketakutan, dan gak lama Upi bangun, nggak tahu ngapain, dia cuma bangun begini doang, dia tidur lagi ngerebah. Udah Kak, nggak usah takut lagi, udah nggak ada kok sosoknya gitu kan. Nah nggak lama itu langsung berhenti tuh orang nangisnya, ketakutannya. Nah udah kayak gitu gue kasih kan air, minum Kak, minum dulu. Nah minum dulu, udah dari kayak gitu dia langsung bilang, ya Kak sorry ya Kak, gue ngerepotin dan lain-lain gitu kan. Nah ternyata si cewek ini adalah dia naik gunung itu pakai semacam kayak susuk. Ya nggak tahu lah, pokoknya dia ngaku sendiri itu, tiba-tiba ngaku sendiri pakai susuk gitu. Dan salah satu yang ikut itu tuh dia tuh seneng, dia bilang gitu kan, seneng sama si Rani ini gitu kan. Dan memang dari trek itu diikutin terus. Dan karena memang nggak mau ngebebanin sama timnya, akhirnya disuruhlah buat timnya tuh buat jalan duluan. Dan memang juga dari si timnya ini tuh bilang, udah lu turun aja, nggak usah ikut naik lah. Dari tadi si tim mereka ini diteror habis-habisan juga gitu, gara-gara si sosok kuntilanak ini. Nah si temennya itu kayak, udahlah lu turun aja, nggak usah ikut naik, malah jadi petaka gini-gini. Walaupun memang nggak tahu itu kenapa alasannya diikutin. Dan memang timnya tuh tahu kalau yang ikut fokusnya tuh si kuntilanak ini tuh sama si Rani ini gitu kan. Nah si Rani karena memang pengen naik gunung gitu kan, dan dia juga ngaku bahwa dia pakai susuk ini nggak lama, baru bisa dibilang 2 hari atau 3 hari sebelumnya gitu. Di pendakiannya sebelumnya dia nggak pernah pakai kayak gituan, maksudnya nggak tahu kenapa dia juga memang pakai gitu belakangan ini tuh. Dari situ tuh kan gue juga nggak mau terlalu ngambil banyak tentang dia kenapa alasan pakai susuk gitu kan. Nah dari situ tuh diceritain ternyata memang si temannya ini nggak setuju kalau dia tidur di tenda itu, makanya dia bingung kan. Akhirnya karena memang pas awalnya tuh ketemu papasan, akhirnya dia minta buat di sini gitu kejadiannya kan. Dari situ tuh Upi cuman ngedengerin tapi nggak masang ekspresi yang kayak gimana. Gue sih sempet gedek atau kesel aja gara-gara si temennya ini nggak mau nge-backup, atau bisa dibilang ya kayak ditelantarin gitu kan ya akibat teror itu. Ya gue pun ya nyalahin sih pasti, karena ya buat apa lu naik tapi lu malah nyuruh turun lagi gitu. Ya udah kalau memang lu mau turun semua aja gitu. Dan ya kalau memang lu ngerasa udah jadi leader, ya lu harusnya bisa ngatasin masalah-masalah kayak gini gitu kan. Nah dari situ ya udah Kak, nggak apa-apa, banyak doa aja. Gua kira terornya kelar sampai situ. Itu tuh kejadian itu tuh sampai sekitaran 1:30-an lah, sampai 1:30-an. Ya udah Kak, gue bilang tidur gitu kan. Nah tidurlah, si Upi pun udah kayaknya udah pules gitu kan. Nah gue belum bisa tidur, memang gue kalau memang gak terlalu capek emang sulit banget tidur. Apalagi kondisi gue kemarin pas naik itu,
Gua nggak bawa tas kan, udah bisa dibilang enak banget gitu kan. Aduh mana pengen kencing lagi, ya udah dah gue kencing gitu kan. Tapi sebelum kencing gue celingak lagi, center kiri kanan gitu kan. Wah nggak ada apa-apa nih, nggak ada apa-apa. Akhirnya ya udah gue kencing kan. Nah dari situ gue diem di depan tenda, di muka tenda yang pas lighting itu. Gue diem, gue nyalain air, gue bikin kopi. Karena cemilan banyak kan, gue mau sambil nyemil nih rencananya gitu kan. Kopi udah jadi, gue ambil nyemil sambil ngerokok juga gitu kan. Dan bener aja, lagi asik nyemil kayak gitu, ternyata ada jeritan dari salah satu tenda, yaitu tenda temennya si Rani ini. Dan gue langsung refleks nengok ke arah sumber suara. Dan lu tahu, pas gue lagi nengok ke sumber suara, ada, gue nggak tahu, itu tuh kayak ngeraka gini di sebelah tendanya. Dan itu ada 2 biji. Dan itu kayak muterin tenda mereka. Dan ngeliat dong ke arah gue kagak tahu bentukannya kayak gimana. Dan itu ngeliat, astagfirullahaladzim, gue bilang begitu. Gue langsung megang kaki si Upi, gue bilang, Pi, bangun Pi. Dan itu bener-bener teriak dari tenda itu tuh. Bahkan langsung si tenda itu tuh yang kedengarannya, gue sih suara cewek gitu kan, minta tolong gitu kan. Cuman ya gue mah diem aja, cuek aja, bodo amat gitu kan. Dan gak lama dari tim mereka tuh bangun gitu kan. Mereka bangun, akhirnya ditenangin tuh. Dan itu tuh bener-bener kesurupan. Itu tuh kesurupannya tuh kayak gimana ya, jadi kayak ya berontak lah gitu, kayak kejang-kejang dan lain-lain gitu kan. Dan alhamdulillahnya memang sempet udah kelar, ya bisa ditangani lah sama timnya itu kan. Kenapa gua, mungkin lu, bang kenapa lu nggak bantuin gini? Ya gimana gue mau bantuin gimana gitu kan. Dan lagian juga pada saat itu tuh gue hawa-hawa kesel itu ada gara-gara ya mereka ngebuang satu temennya ini untuk tidur di tenda orang gitu kan. Dari situ nggak banyak omong juga, gue cuman merhatiin dari jauh. Gue nggak tahu tiba-tiba tenda itu nyala dan beberapa tenda juga nyala gitu kan. Memang dari beberapa tenda juga itu ada yang nyamperin dan ini, tapi pure dari tenda gue, Upi atau si Rani ini nggak ada yang nyamperin. Gue cuman merhatiin dari jauh aja kan, merhatiin dari jauh. Nah singkatnya gue pun udah mulai ngantuk, ya udahlah bodo amat, gue bilang gitu kan. Toh kopi gue juga udah habis, rokok juga udah sayup-sayup lah. Akhirnya gue tidur nih. Gue tidur sekitaran, baru tidur sejam atau sejam setengahan, ya 5:30 lah gue dibangunin, soal subuh lu udah mau telat, dia bilang gitu kan. Akhirnya gue bangun kan, dia nyiapin masakan dan lain-lain. Udah nih makan dulu, ntar lu lanjutin lagi tidur. Tanya kan, lu mau samit kagak? Gue bilang kagak dah gue mah. Ditanya lagi, Rani bangun, lu mau samit nggak gitu kan? Enggak kak, gue nggak mau samit, gue kayaknya mau langsung turun aja, dia bilang gitu kan. Oh ya udah deh gitu. Dari situ gue udah makan sekitaran 6:30, gue lanjut lagi tidur. Pokoknya gue nggak tahu lah, gue nggak tahu apa-apa. Dan pas gue bangun itu sekitaran jam 9. Gue bangun jam 9, ternyata Rani ini Upi bilang dia udah pamit duluan dan dia udah turun, dia bilang gitu kan. Oh ya udah. Dan menurut si Upi, dia tuh nggak pamitan ke timnya, tapi dia langsung justru pamitan ke gue berdua, ke si Upi doang gitu kan. Ya udahlah biarin lah, namanya juga dalam dunia pendakian tuh biasa kayak gitu, kata si Upi juga. Ya namanya juga tim gitu kan, ada yang benar ada yang kagak. Udah hal yang biasa lah dalam dunia pendakian, dalam satu tim ada kecot-kecot dikit gitu. Biarin aja, Upi bilang kita nggak usah ikut campur. Nah udah kayak gitu, makan-makan. Dan tenda yang 2 ini masih belum bongkaran juga. Nah sekitaran jam 10:30 akhirnya gue bongkaran. Cuman Upi bilang udah bongkaran, kita nyantai dulu, turun jam 1 aja, dia bilang. Oke, gue bilang gitu kan, karena gue tahu dia pengen sholat zuhur dulu gitu kan. Dari situ ternyata yang ini pun pas kondisi gue bongkaran, mereka pun bongkaran. Nah yang aneh adalah dari salah satu tim mereka itu ada yang pincang kan. Ada yang pincang, kondisi mereka udah turun tuh. Dan gue pun turun itu sekitaran jam 1 lewat, hampir mau 1:30-an. Enggak yang buru-buru banget gitu, karena kalau udah turun tuh ya gue masih bisa push sekitar 2 jam atau 2,5 jam itu gue bisa, karena lari kan. Nah dari situ udah tuh gue nyantai, santai-santai, dan sampai semua udah bongkaran. Tinggal nyisa gue doang. Gue juga udah bongkaran, cuman gue tinggal turun doang kan. Nah singkatnya gue turun nih, kurang lebihnya jam 3 gue ketemu dengan tim yang si rombongannya si Rani ini paling belakang. Dan lagi-lagi bener aja, orang yang pincang itu ditinggal, dan yang ditinggal itu adalah cewek.
Dari situ kan gua mau Upi itu dari belakang diem dulu dah. Gue udah tahu nih orang nyuruh diem gitu. Ya udah gue diem kan. Ngapain lu nyuruh diem? Ya perhatiin aja tuh orang yang itu satu. Bakal ditolongin gak sama temennya gitu kan. Karena kondisi dia udah sendirian doang. Gue bilang, Pi kasihan Pi anak orang. Udah yuk temenin. Udah gak apa-apa nanti gue yang backup. Lu mau turun duluan. Lah lantas aja lu. Kalau cewek aja lu mau gitu kan dia bilang. Ya kagak gitu juga gue bilang. Mau cowok juga nanti gue tolongin. Kalau memang dia tiba-tiba berubah jadi cowok. Ya udah gue tolongin juga. Gue itu cuman ya bener lu ya kalau berubah jadi cowok kagak ada. Gue bilang ntar omongan lu kadang-kadang suka bener. Gue bilang tiba-tiba itu jadi cowok kan nggak lucu juga gitu kan. Ini ya udah tuh gue jalan dan singkatnya gue ketemu sama dia. Gue tanya kan, nah ini nih yang paling ngeselin di ini tuh sama dia tuh. Nah udah kayak gitu kan gue bener-bener nggak ngelihat apapun. Jadi pas udah mau ini papasan sama dia, Kak mana temennya udah duluan Kak gini-gini. Lah terus kakak ditinggal sendiri. Iya katanya sih nanti bakal ditungguin di pintu masuk dia bilang. Lah kata gue ngapa kagak dinim. Ya mungkin mereka kecapean gitu. Nah si orang ini tuh baru naik gunung. Si cewek ini tuh baru naik gunung. Nah si Upi bilang, lu mau tahu nggak? Apaan? Dia tuh bisik-bisik ya ngomong sama gue. Gue kagak tahu itu tiba-tiba datang dari mana. Yang tadinya gue nggak ngelihat apapun, jadi gue ngobrolkan fokus ke dia. Lu lihat ke sono. Dia cuma nyuruh gitu. Gue nengok dong refleks. Dan ada apaan? Nggak ada apa-apa. Gue nengok lagi ke si cewek ini. Gue kaget dong. Di pundak kiri itu masih siang banget. Itu ada yang nempel. Gue langsung refleks dong. Kayak ngebanting diri gue sendiri. Astagfirullahaladzim. Anjir itu apaan gitu kan. Dari situ gue cuma mesem ketawa. Gue cuma bilang. Udah lu gendong deh. Carry-nya biar gue yang bawa. Lu gendong orangnya aja. Kalau gue bawa orangnya kan nggak mungkin. Lu mau, dia tuh udah sempet nyaranin, lu mau bawa carrier 2 apa lu mau gendong orangnya? Gendong orangnya dah, gue bilang gitu kan. Udah gue gendong orangnya aja gitu kan. Nah udah kayak gitu, gue cuman, lah lu ketimbang kayak gitu aja lu seneng lu. Gue bilang, yuk. Akhirnya Kak, sorry nih gue bilang, lu daripada kenapa-napa udah yuk gue gendong aja. Udah Kak nggak apa-apa gue masih kuat kok. Udah lu nurut aja tenang kok Kak, gue nggak bakal ngapa-ngapain. Gue nggak lu kalau misalkan ngerasa nggak nyaman dan lain-lain lu nanti tinggal bilang aja. Gue bilang gitu. Nah di awal-awal tuh sebenarnya dia nolak kan. Dia nolak, gue temenin tuh, gue bopong gitu. Dan Upi pun udah agak lumayan cukup nggak terlalu jauh sih, masih kelihatan dia bilang gue duluan lah, jadi gue berhenti dia bilang kan gitu. Cuman gue ngelihat dia tuh mulai kesakitan banget kakinya tuh, sakit banget. Gue nggak tahu kram, nggak tahu apa, dia mulai kesakitan. Dan yang tadinya jalannya masih kuat pincang dan diseret, tapi gue ngelihat dia udah kayak diem selangkah, diem gitu. Dari situ, Kak lu nggak bisa dipaksain, yang ada ini udah mau bentar lagi nanti kaki lu kenapa-napa. Akhirnya ya udah Kak gue gendong aja, dan dia pun akhirnya mau gitu kan. Ya udah Kak gendong. Nah dari situ ya udah gue gendong kan, gue agak setengah lari. Kebetulan memang bobot berat badannya nggak terlalu berat lah, ya pokoknya nggak terlalu berat lah. Akhirnya gue gendong agak setengah cepet kan, lari dan ternyata udah sampai singkatnya di pintu rimba. Dan ternyata di pintu rimba ini teman-temannya nggak ada. Dan singkatnya gue sampai base camp, dan udah pas sampai base camp gue taruh tuh si cewek. Karena memang gua nggak mau cari ribut dan nggak mau gimana, gue dropin. Dan pas udah di dropin itu si cewek ini bilang makasih, dan ternyata di situ juga masih ada si Rani bilang makasih juga, udah nolongin temennya. Dan dari situ gua nggak banyak omong, nggak apa, gue cuma diem aja. Di basecamp tuh ya gue mesen kopi, nyemil dan lain-lain gitu kan, gue diem aja. Dari si timnya tuh nggak ada yang ngomong apapun. Dari situ pun karena kondisi gue bawa mobil, dari situ kan temennya tuh kayak nggak tau lah, ribut lah intinya, ribut berantem atau gimana, bahkan si cewek juga kayak kesel dan lain-lain gitu kan. Nah dari situ tuh si Rani bilang, Kak kesini bawa apa? Gue bilang bawa mobil dan lain-lain. Akhirnya si Rani dia bilang, Kak gue ikut sama lu boleh nggak, karena gue kan sama tim mereka, gue ikut tim sama lu nggak apa-apa, nanti gue bayar buat masalah bensin dan lain-lain, dia bilang gitu kan. Dan satu temen gue juga mau ikut di lu, boleh nggak yang cewek? Iya boleh sih, kata gue gitu kan, kalau memang selama nggak ada masalah dan lain-lain. Nah yang paling keselnya adalah si timnya itu kayak melotot ke gue sama si Upi itu. Gue tuh sebenarnya udah kesal ya, maksudnya kesalnya tuh dalam artian, ngapa sih lu gitu pakai melotot, pakai kesal segala. Tapi si Upi tuh udah biarin aja lah, kita mau lanjut ngopi aja. Kalau dipelototin balik kalau lu mau, kalau dia udah main tangan baru
Sebenarnya gue juga pengen, dia bilang si Upi itu, gue pengen ngomong tapi gue lagi nggak mood banget buat berantem, dia bilang. Gue bilang gue juga lagi males sih. Nah dari situ tuh singkatnya ya udah tuh ngopi-ngopi, tiba-tiba timnya balik, dan gue pun ya udah gue bilang sama si Rani ini dan si temannya ini, gue bilang gue agak bisa buru-buru ya karena memang gue balik nyantai, itu gue juga naik nyantai. Iya kan nggak apa-apa, yang penting gue sampai rumah, dia bilang. Nah dari situ udah aku balik tuker-tukeran nomor HP juga dan lain-lain. Ya udah pendakian pada saat itu udah selesai gitu, dan ternyata memang mereka tuh gue nggak tahu permasalahan yang pada intinya gue dapat ini dari Siran itu sedikit karena emang mereka juga nggak mau cerita. Intinya ya si timnya itu kurang solid lah, atau dalam arti ya cuman mentingin egonya dia sendiri aja gitu kan. Dan memang bisa dibilang Rani pada saat itu pun kapok lah naik sama si tim itu, dan memang pada setelah pendakian itu pun sama gua, terutama gua ya karena memang Upi udah nggak sering naik lagi, sama gua tuh beberapa kali juga naik juga gitu. Nah dari situ sih ya alhamdulillah selama naik sama gue sih nggak ada yang aneh-aneh gitu. Dan si Rani ini pun bilang ketika udah turun gunung tuh dia bilang dia udah ngelepas susuknya karena ternyata bawa kayak ginian tuh nggak bermanfaat juga ketika naik gunung gitu kan. Ya gue juga nggak tahu ya, mungkin ada beberapa pendaki yang bawa punya susuk tapi aman-aman aja, mungkin ada ya, gue juga nggak tahu lah masalah-masalah kayak gituan ya. Nah ceritanya tuh ya mungkin cukup sekian, gue juga nggak tahu lah ada yang serem atau banget ya, karena memang selama pendakian gue juga nggak semuanya full serem banget gitu di teror, enggak lah, karena gue juga bingung kan. Dan lagian juga nggak selamanya pendakian gue tuh serem-serem yang gimana gitu ya, sebatas cuma nengok ketemu dan lain-lain, ya udah hal yang wajar lah, namanya juga di gunung. Dan lagi juga belajar yang bisa diambil ya, lagi-lagi gue ngingetin jangan sekali-kali lu ninggalin temen lu lah ketika di pendakian. Menurut gue ya janganlah jadi orang yang kayak begitu gitu kan. Apalagi kasihan itu kalau misalnya dalam tim lu ada yang baru gitu kan, ya alangkah baiknya lu backup lah, lu yang ngajak. Apalagi ya gue udah tau lah namanya pendaki cowok itu udah pasti kalau ada cewek yang mau ikut itu udah pasti senang banget, apalagi ceweknya itu cakep. Tapi buat lu yang pengen naik sama mereka ya minimal lu backup mereka gitu kan, jangan sampai ditinggalin. Karena ya tetap aja namanya naik gunung itu nyawa orang taruhannya gitu. Mungkin buat lu ya naik gunung ya biasa aja, capek dan lain-lain, pegel, tapi menurut gue naik gunung itu taruhannya nyawa. Selama lu dapet tip yang gak bener ya itu bisa berakibat ya nyawa lu melayang gitu kan. Nah mungkin cukup sekian aja cerita dari gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.